Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhannuni idh dhahaba mughaziban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arrafu ilallahi firrakhai ya'rifuka fi syiddati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Juga rahmat dan sejahtera kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para al dan sahabat beliau sekalian, serta kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, serta ulama yang mutabar yang mendahului siro sapatu di atas permukaan bumi. Salam takzim ikraman saya yang pertama sekali kepada ayahanda rohani kita semua, juga kepada seluruh para dewan guru daerah Najmul Huda, dan juga seluruh para alumni yang telah hadir pada menyukseskan acara yang mulia ini, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada acara rapat tahunan Dayah Najmul Huda Al-Aziziyah tahun yang kedua, pada kesempatan yang cukup singkat akan mencoba memberikan sedikit mauizah. Semoga menjadi manfaat bagi pribadi Lunduan sendiri, dan hendaknya jadi manfaat kepada para alumni, para hadirin, para hadirat, dan para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang telah dilahirkan di atas bumi ini tentu akan punya masa demi masa yang dinamai dengan kehidupan. Serta Allah pundakkan barang apa yang harus dikerjakan dan barang apa yang mesti ditinggalkan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran dan hadis Nabi merupakan, kalau kita tamsilkan, ibarat satu peta bagi seorang musafir. Dan di dalamnya terdapat jalan yang lurus, gambaran-gambaran yang lurus untuk menuju suatu tujuan yang hakiki, yaitu kepada Rabbul Izzati. Manusia adalah makhluk yang paling unik, yang paling sempurna yang Allah jadikan di atas permukaan bumi. Sehingga ketinggian manusia dapat mengatasi tingginya para malaikat. Dan adapun kerendahan manusia kemungkinan dapat lebih rendah daripada derajat binatang, tergantung kepada watak dan perilaku manusia itu sendiri. Kepada seluruh hadirin dan hadirat, langkah agar kita tetap posisi di atas. Acara jalurnya ada dua. Yang pertama hablum minallah, yang kedua wahablum minannas. Hablum minallah adalah salah satu cara sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW berkata,
ta'arrafu ilallahi fi rakhai ya'rifuka fi syiddati. Ingatlah kata kepada Allah pada posisi kita lagi aman, lagi lapang, lagi senggang waktu. InsyaAllah akan mengingatkan kita pada posisi kita lagi sakarat. Pada posisi kita lagi susah. Pada posisi kita lagi sakit, lagi tertimpa musibah dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan mengingatkan kita pada posisi kita yaitu lagi susah. Imam Al-Baihaqi daripada Syekh Salman Al-Farisi beliau berkata, "Idza kana rajulun yad'u Allah fi sahara'i fanazala bi dharra fayad'u fataqulul malaikatu sautun ma'rufun min adamina dha'ifin kana yad'u fi sahara'i fayashfa'u lahu." Apabila adalah seseorang yang sering ia berdoa pada posisi ia lagi aman, pada posisi ia lagi tenang, lagi sehat. Fanazalat bihi dharra, maka datang suatu kemuskilan, fayad'u, lalu ia berdoa. Fataqulul malaikatu, maka berkatalah malaikat. Ini merupakan salah suatu suara yang paling terkenal. Ia adalah seorang yang tak. Maka di saat datang kemuskilan, kemudaratan, ia berdoa, fayashfa'u lahu, maka dapat mengambil manfaat, mengambil syafa'ah dan bantuan kepada mereka. Adapun sebaliknya, Imam Al-Baihaqi An-Salman Al-Farisi menyambung daripada ucapan beliau, wa idza kana rajulun la yad'u Allahu fi sahara. Bila seorang tidak pernah berdoa, tidak pernah ingat kepada Allah pada posisi ia lagi tenang, lagi aman, fanazala bihi dharra, maka datang kemuskilan, fada'a, maka berdoa, yaqulullahu ta'ala, maka berkata, yaqulullahu malaikatu, maka berkatalah malaikat, sautun mungkarun min adamina dha'ifin, itulah suara mungkar daripada manusia yang lemah. Karena la yada'u fi sahara, yang ada ia sebelumnya tidak pernah mengharap, tidak pernah ingat ia pada Allah. Fanazalat bihi dharra, di saat datang kemuskilan ia berdoa, malaikat mengatakan fala yashfa'u lahu, hari ini ia tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, para anak didik kami, juga pada guru-guru kami yang dirahmati Allah, juga pada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada malam yang sangat berbahagia. Maka ingatlah kepada Allah. Contoh misalnya pada setiap malam Senin atau pada setiap malam Jumat kita membaca surat Yasin. Rutin tapi uronyan gedanya hampir baca. Karena gedenya berada pada posisi kita tidak sehat, berada di rumah sakit, atau disibukkan dengan hal yang lain seperti contoh gedenya kalau lepas dia intat keluarga sehingga terlambat malamnya, bahkan hana hasi malamnya untuk baca surat Yasin sebagaimana biasa rutinnya. Allah Ta'ala akan menilai fahla Yasin tersebut yang seutuhnya ia nilai kepada kita semua, kepada orang yang sudah rutiniyah dalam membaca. Itulah makna hadis Rasulullah mengingat pada Allah di saat ia lagi ada waktu. Allah Ta'ala akan mengingat kita pada posisi kita tidak ada waktu, artinya dalam keadaan yang tidak melaksanakannya. Rutiniyah selalu kita mengadakan salat berjamaah. Pas posisi kita sakit, Allah Ta'ala menghitung pahala jamaah kita walau kita tidak hadir. Sudah sering kita melakukan silaturahim. Namun pada saat kita sakit, kita tidak mampu mengerjakan silaturahim kepada orang lain. Itu pahalanya akan hadir pada kita. Di saat kita ingat kepada orang lain sedang sakit, rencana kita ingin menziarahinya, mengunjunginya, tetapi kondisi kita tidak mungkin.
maka Allah Ta'ala memberikan pahala itu. Juga sebagaimana biasa kita setiap malam Jumat kita hadiri dalam pengajian majlis ta'lim. Namun pada malam Jumat itu kita tidak bisa menghadirinya gara-gara kita ada hal yang lain. Allah Ta'ala akan menilai, akan memberikan, yaitu pahala rutiniah, pahala ibadah yang sering kita lakukan pada saat kita lagi aman. Para kaum muslimin sedang jamaah Jumat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran ini telah terbukti sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Tidak ada ikhtiar yang mampu beliau lakukan dan tidak mungkin beliau meminta pertolongan kepada manusia yang lain saat Nabiullah Yunus berada dalam perut ungkut. Karena pada waktu Nabiullah Yunus sedang risau, mengingat kepada kaumnya yang bernama kaum Ninawa yang keras kepala, yang tidak mau beriman kepada Allah. Lalu Nabiullah Yunus pergi ke tepi pantai. Kemudian ia berlayar dengan seduh kapal. Dalam perjalanan Nabiullah Yunus ditimpa oleh ombak yang besar, hingga mengambil keputusan oleh orang yang ada di kapal dalam perahu tersebut. Salah seorang di antara penumpang harus dilemparkan ke dasar laut. Dibuatlah undian. Undian pertama kena Nabiullah Yunus. Undian kali kedua juga kena nama Nabiullah Yunus. Undian yang ketiga pun juga sama. Akhirnya kesepakatan mereka Nabiullah Yunus harus terpaksa turun ke dasar laut demi menyelamatkan manusia yang lain. Pada waktunya Allah Ta'ala memerintahkan kepada suatu ikan yang luar biasa besar untuk menelan, untuk menyelamatkan Nabiullah Yunus. Maka dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah mengatakan fadzannuni izzahaba mughadiban allan naqdira alaihi fanada fi dhulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada saatnya Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam sedang risau, sedang susah, gundah gulana. Kemudian ditelan oleh ikan, ia berada dalam kegelapan perut ikan. Fanada, maka berdoalah ia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Ta'ala mendengarkan doa Nabiullah Yunus. Lalu Allah mengeluarkan dia daripada kegelapan tersebut, daripada perut ungkut tersebut, yaitu tepatnya pada bulan Zulhijjah selama 40 hari 40 malam beliau dalam perut ungkut. Allah mengatakan di dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai dengan 144. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi butnihi ila yaumi yub'atsun. Sekirakan Nabiullah Yunus bukan daripada bahagian orang yang selalu bertasbih kepada Allah, la labisa fi butnihi ila yaumi yub'atsun, sungguh kekallah ia dalam perut ungkut, dalam perut ikan hingga datang kepada hari bangkit, yaitu hari kiamat. Karena beliau selalu mengingat Allah pada saat beliau lagi aman, Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada beliau. Juga sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam di saat dikejar oleh pasukan Fir'aun. Menurut sebuah riwayat 6.000 pasukan. Nabiullah Musa dikejar oleh Fir'aun. Jalan mereka buntu. Di depan mereka hanya terbentang samudera yang luas. Dan Nabiullah Musa tidak mungkin balik ke belakang karena dilikut telah disusul sedemikian rupa oleh pasukan Fir'aun. Laknatillah. Maka Allah mengatakan pada waktunya Allah mengatakan dalam sejarah tersebut, diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara. Falamma tara'a jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun.
Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Falamma maka manakala kedua kelompok tersebut saling berdekatan dan saling melihat. Qala ashabu Musa, maka berkatalah sahabat Musa, inna lamudrakun, kita telah disusul. Lalu Nabiullah Musa mengatakan, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kata Nabi Musa. Sesungguh Tuhanku akan memberi jalan petunjuk kepadaku. Maka pada waktunya Nabiullah Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghayunkan tongkatnya di atas bumi untuk membuat suatu jalan yang luar biasa di dasar laut. Pada waktunya Nabiullah Musa nucuk tongkat neper di atas tanah, di atas bumi, ia berkata, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah mengatakan, hai Musa, perjalankanlah hambaku pada malam hari, pukul olehmu akan tongkatmu di atas bumi, jangan engkau takut disusul dan jangan engkau takut tenggelam di alam dasar laut, karena ia sudah jadi jalan yang kering. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan beberapa pengikut, ia adalah beriman, lalu selamatlah Nabiullah Musa dalam perjalanan laut tersebut. Adapun di belakang pasukan Fir'aun tenggelam digulung oleh ombak. Itulah pakon Nabiullah Musa, ada pertolongan di saat ia susah. Ia selalu mengingat pada Allah. Juga pula yang dialami yang ketiga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat beliau sedang diponis sebagai hukuman mati oleh Raja Namrud. Nabiullah Ibrahim akan dicampakkan dalam api sehingga ubina pasukan Namrud ada yang dipegat persiapan untuk melemparkan Nabiullah Ibrahim dalam dasar api yang luar biasa bernyala. Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim di saat beliau dicampak oleh pasukan Namrud. Beliau berdoa kepada Allah, ahyan syarahian, ahyan syarahian, ahyan syarahian. Ini dengan bahasa Ibrani yang bermakna ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus. Lalu Allah memberi keselamatan kepada beliau dengan cara datanglah malaikat Jibril membawa suatu bangku ataupun kursi pada tahta syurga. Lalu beliau didudukkan di atas bangku tersebut dalam kobaran api. Dan di saat apinya lenyap, Nabiullah Ibrahim, ia bergerak-gerak di atas bekas bakaran tersebut dengan tubuhnya yang membeku daripada es dan salju. Luar biasa. Maka kaum muslimin, Tuhan dan pada hadirin dan hadirat yang mendengar, yang menyaksikan acara pada malam yang berbahagianya, maka ingatlah pada Allah, ingatlah pada Allah, ingat pada Allah pada posisi kita lagi aman. InsyaAllah Allah akan mengingatkan kita pada posisi kita lagi datang kemuskilan. Bahkan di saat kita sakaratul maut, Allah Ta'ala menyelamatkan iman kita dan mengucapkan la ilaha illallah. Demikianlah, inilah yang dapat saya sampaikan selaku kata pandangan kepada saya selaku yang memegang puncuk amanah daripada abu rohani kita. Di mana ada kekurangan dan kesilapan dan kesalahan Dola KMA, maka satu pesan, hidup dalam dunia hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.